Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok Mawar Hitam akan mempresentasikan laporan tugas besar desain perangkat lunak dengan tema rancangan sistem penerimaan mahasiswa baru PMB online. Mata kuliah desain perangkat lunak, dosen pengampun Bapak Insinyur Eko Aziz Apriyadi STMkom. Tugas penyusunan dokumentasi teknis perangkat lunak disusun oleh kami dari kelompok Mawar Hitam, Edward Sabana Saputra, Ilhami Nurido, dan Yusni Effendi, saya sendiri. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Penerimaan mahasiswa baru PMB merupakan proses strategis bagi setiap perguruan tinggi dalam menjaring calon mahasiswa berkualitas. Namun masih banyak institusi pendidikan yang melaksanakan proses PMB secara manual, yaitu calon mahasiswa harus datang langsung ke kampus untuk mengambil formulir, mengumpulkan berkas hingga melihat pengumuman. Proses manual ini memiliki berbagai kelemahan, antara lain inefisiensi waktu dan biaya bagi calon mahasiswa yang berasal dari luar daerah, risiko kehilangan atau kerusakan berkas fisik, keterlambatan pengumuman hasil seleksi, potensi kesalahan input data oleh panitia, kurangnya transparansi bagi calon mahasiswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi PMB online yang dapat memfasilitasi seluruh proses pendaftaran secara digital, mulai dari pengisian formulir, upload berkas, hingga pengumuman hasil seleksi. Tujuan dari pembuatan rancangan desain perangkat lunak ini adalah merancang sistem PMB online yang terstruktur dan mudah digunakan, memenuhi tugas besar mata kuliah desain perangkat lunak, menghasilkan dokumen perancangan yang siap diimplementasikan. Ruang lingkup perancangan ini meliputi analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, pemilihan model SDLC, perancangan diagram UML (Use Case Activity Class), perancangan modul dan antarmuka pengguna, perancangan keamanan sistem dan skenario pengujian. Nama aplikasi Sistem PMB Online Universitas Indonesia Mandiri Lampung. Gambaran umum, sistem PMB Online adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memudahkan calon mahasiswa dalam melakukan pendaftaran secara online. Calon mahasiswa dapat mengakses sistem kapan saja dan di mana saja melalui perangkat komputer atau smartphone. Tujuan aplikasi menyediakan platform pendaftaran online yang tepat dan praktis, mengurangi beban administrasi panitia PMB, memberikan transparansi informasi status pendaftaran, menyediakan fitur cetak surat hasil seleksi secara digital. Penggunaan aplikasi, jenis pengguna di sini ada calon mahasiswa, admin, operator PMB, dan panitia seleksi. Untuk deskripsi calon mahasiswa, individu yang akan mendaftarkan sebagai mahasiswa baru memiliki akses mengisi formulir, upload berkas, dan melihat pengumuman. Untuk admin, petugas yang mengelola data pendaftar, memverifikasi kelengkapan berkas, dan mengumumkan hasil seleksi. Panitia seleksi di sini pihak yang berwenang menentukan kelulusan calon mahasiswa berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Demikian, selanjutnya disampaikan oleh rekan saya Ilhami Nurido. Silakan. Terima kasih. Next, untuk bab 3. Kebutuhan fungsional yang terdiri dari registrasi dan login. Deskripsinya, calon mahasiswa dapat membuat akun dan masuk ke sistem. Yang kedua, formulir pendaftaran. Calon mahasiswa mengisi data diri, asal sekolah, dan prodi pilihan. Yang ketiga, upload berkas. Calon mahasiswa mengunggah KTP, KK, ijazah atau SKL, dan pas foto. Yang keempat, dashboard status, menampilkan ringkasan status pendaftaran dan kelengkapan berkas. Yang kelima, pengumuman hasil, menampilkan hasil seleksi kelulusan. Yang keenam, cetak surat hasil, mencetak surat keterangan hasil seleksi dalam format PDF atau print. Yang ketujuh, verifikasi data atau admin memeriksa dan memvalidasi data calon mahasiswa. Yang kedelapan, kelola pengumuman, admin mengubah status kelulusan calon mahasiswa.
Yang kesembilan, laporan pendaftaran. Admin melihat ringkasan seluruh data pendaftaran. Next. Kebutuhan fungsional adalah fitur-fitur yang harus disediakan oleh sistem. Kebutuhan fungsional dan deskripsi. Yang pertama, keamanan, password, didenkripsi, validasi input dan hak akses berbasis role. Kinerja, waktu memuat halaman kurang dari 3 detik pada koneksi internet standar. Usability, antarmuka sederhana, respon untuk desktop dan mobil. Availability, sistem tersedia 24/7 selama masa pendaftaran. Kebutuhan non fungsional, keamanan, password, deskripsi, validasi input, dan hak akses berbasis role. Kinerja, waktu memuat halaman kurang dari 3 detik pada koneksi internet standar. Usability, antarmuka sederhana, responsif untuk desktop dan mobile. Availability, sistem tersedia 24/7 selama masa pendaftaran. Next. Model SDLC. Model SDLC yang digunakan adalah waterfall model air terjun. Alasan pemilihan model waterfall didasarkan pada pertimbangan berikut. Yang pertama, kebutuhan jelas dari awal. Fitur sistem PMB telah terdefinisi dengan baik. Yang kedua, tim kecil 3-5 orang. Waterfall memudahkan koordinasi dan pembagian tugas. Yang ketiga, dokumentasi terstruktur. Setiap fase menghasilkan dokumen yang jelas. Yang keempat, proyek berskala menengah. Tidak terlalu kompleks sehingga perubahan di tengah jalan minim. Tahap waterfall. Requirement, analisis kebutuhan. Desain, perancang UML, modul, tampilan. Yang ketiga, implementasi, pengodaan. Yang keempat, testing, pengujian sistem. Yang kelima, maintenance, perbaikan bug dan penambahan fitur. Gambaran fase implementasi. Pada fase implementasi telah dikembangkan prototip berupa file PMB HTML yang memuat halaman login, dashboard, formulir pendaftaran, dan upload berkas. Next. Kelima, diagram UML. Use case diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor atau pengguna dengan sistem aktor. Calon mahasiswa, admin, dan operator. Use case sistem PMB online Universitas Indonesia Mandiri Lampung. Lihat calon mahasiswa, login, pengumuman hasil, lihat dashboard status, upload berkas, formulir pendaftaran, cetak surat, login, lihat laporan, kelola status kelulusan. Next. Dan ini untuk tabel deskripsi use case-nya. Aktor, deskripsi, login, masuk ke sistem dengan email dan password, isi formulir atau mengisi data pribadi dan akademik, upload berkas, mengunggah dokumen persyaratan, lihat dashboard, melihat ringkasan status pendaftaran, lihat pengumuman, melihat hasil seleksi kelulusan, lihat cetak surat hasil, yaitu mencetak surat keterangan hasil seleksi. Untuk verifikasi data oleh admin adalah memeriksa kelengkapan dan keabsahan data. Kelola pengumuman, mengubah status kelulusan, lihat laporan admin untuk melihat ringkasan semua pendaftar. Next. Dan ini adalah activity diagram atau proses pendaftaran. Terlihat di layar, yaitu pertama adalah kita login, isi formulir, upload berkas, simpan data, verifikasi oleh admin, pengumuman, dan cetak surat hasil. Selesai. Lanjut. Dan ini untuk kelas diagram. Kelas diagram sederhana untuk sistem PMB online yang terlihat di layar. Lanjut. Dan untuk desain model, dokumen, KTP, KK, ijazah, pas foto, dan lain-lain.
Yang kelima adalah model dashboard, yaitu berfungsi untuk menampilkan ringkasan status pendaftaran. Yang keenam model pengumuman, yaitu menampilkan dan mengelola hasil seleksi. Yang ketujuh yaitu modul laporan, yang berfungsi untuk mencetak surat hasil seleksi dalam format PDF. Lanjut. Dan ini adalah desain tampilan untuk halaman login. Yang untuk pertama yaitu kita harus menginputkan email dan password yang telah kita buat. Lanjut. Dan ini untuk tampilan halaman dashboard di login yang menampilkan informasi mahasiswa, status pendaftaran, statistik atau jumlah dokumen yang terupload, dan tabel ringkasan untuk item pendaftaran. Lanjut. Dan ini untuk ilustrasi tampilan di dalam tombol akun pendaftaran untuk mahasiswa. Lanjut. Bab 8 yaitu keamanan dan sistem. Pendahuluan. Keamanan sistem merupakan aspek kritis dalam aplikasi online yang menangani data pribadi calon mahasiswa. Sistem PMB online menerapkan 3 mekanisme keamanan utama. Yang pertama yaitu inskripsi password. Yang kedua adalah validasi input. Yang ketiga adalah hak akses pengguna. Lanjut. Next. Ini untuk implementasi dalam kode PMB yang terlihat pada layar. Lanjut. Pengujian. Lanjut. Dan ini adalah tampilan untuk aplikasinya. Baik, ini adalah tampilan ataupun web aplikasi yang coba kami rancang. Di sini untuk pengguna baru, di sini ada email masuk untuk yang sudah daftar atau yang sudah punya akun, dan di sini adalah daftar akun. Saya coba untuk daftar akun. Di sini daftar akun berarti kita daftar mahasiswa. Saya coba Yusgawo 1. Oke, saya coba email. Password. Di sini kita diminta nomor NIK 18 010 91 50 6732. Tempat lahir, penengahan. Sini bebas ya, boleh huruf besar ataupun huruf kecil. Tanggal lahir, sini saya coba lahir 93 Juli 14. Alamat lengkap Penengahan Lampung Selatan. Asal sekolah SMK N2 Kalianda. Program studi yang saya pilih adalah misal teknik informatika. Nilai rata-rata saya waktu itu 90. Oke, kalau sudah lengkap kita langsung daftar sekarang. Daftar berarti daftar akun, berarti daftar mahasiswa. Oke, saya simpan aja. Saya login. Nah, di sini saya sudah daftar, dan di sini untuk kelengkapan pendaftaran, di sini ada edit formulir ya. Apabila kita nama tidak lengkap atau kurang, bisa ubah password, bisa ubah identitas kalaupun ada kesalahan. Dan di sini untuk upload berkas, di sini
Untuk KTPL bisa diupload di sini. Nah, kita coba, saya akan coba upload foto yang ada ya. Misalnya ini teman-teman UIM juga ini. Ini aja. Oke, ini anggap aja KTP. Ini KK misal, saya coba ini dibentuk format JPEG semua. Ijazah. Oke. Sini bila sudah mengupload semua. Nah, di sini ada jadwal pengumuman. Jadwal pengumuman. Nih, saya coba daftar tadi. Tidak lulus ini ya. Di Usgau 1. Ini pending, ini Aprianda lulus, ini pengumumannya, hasil pengumumannya ya. Dan kita mencoba bisa mencetak hasil pengumuman ini. Nah, di sini akan tampil dan akan langsung masuk ke menu printer. Nah, demikian simulasi singkat yang saya sampaikan, yang kami sampaikan dari kelompok Mawar Hitam. Dan untuk biaya pendaftaran di sini jelas-jelas sudah cukup. Di sini adalah akun pengguna sesuai yang didaftarkan. Oke, demikian yang kami sampaikan. Kami dari kelompok Mawar Hitam mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.